Namaku Denny. Namun orang-orang memanggilku Abe. Sekitar 5 bulan ke belakang, aku mengalami kejadian yang sangat membuatku ketakutan sekali. Ayah dari temanku mempunyai masalah hutang dengan rentenir. Sebut saja Opa. Saat itu, Opa benar-benar kebingungan mencari pelunas rentenir, sedangkan jatuh tempo sebentar lagi. Aku pun ikut merasakan beban Opa. Saat itu, waktu menunjukkan jam 3 sore. Tiba-tiba Opa memintaku untuk menemaninya ke suatu tempat. Ketika aku tanya dia hanya bilang, "Ikut saja, siapa tahu dapat rezeki." Begitu katanya. Aku sebenarnya tidak begitu mengerti maksudnya. Ya, aku pun ikut saja apa kata Opa. Kami pun berangkat dengan kendaraan motor. Rumahku berada di daerah Bandung Selatan. Ketika itu, cuaca memang sedikit mendung. Entah mau hujan atau mungkin sudah sore. Aku dibonceng Opa dan mulai masuk ke daerah yang cukup sepi, di mana di kiri kanannya adalah hutan. Di daerah Soreang. Jalanan begitu sepi saat itu. Kulihat orang-orang kebanyakan memakai baju berwarna hijau. Meskipun ya sesekali kulihat, tapi hampir semua orang-orang di sana memakai baju hijau. Entah kebetulan atau apa yang pasti membuatku sedikit bingung. Tapi aku tidak terlalu pusing mengambil hal itu. Singkat cerita, ketika masuk ke daerah Soreang, kami memasuki daerah yang benar-benar hutan. Dan kali ini kulihat jauh sekali dari warga. Hawa dingin mulai menusuk kulit. Jarak pandang pun tidak terlalu jauh, karena jalanannya diselimuti kabut. Hujan pun mulai turun sedikit-sedikit. Hanya cahaya lampu motor saja yang membantu penerangan jalan saat itu. Hingga tidak lama kemudian, aku lihat satu gubuk di sana. Hanya satu-satunya. Motor pun berhenti. Kulihat sekelilingnya tidak ada lagi rumah atau bahkan orang di sana. Hanya gubuk kosong itu saja. Ya, entah kosong atau tidak. Apa mungkin Opa mengajakku ke rumah itu? Opa bilang kita sudah sampai. Ketika aku tanya ke tempat siapa, dia hanya bilang, nanti juga tahu. Dan berpesan, jangan banyak tanya di sini. Apalagi sompral. Bahaya. Aku mengerutkan dahi. Ketika dibilang seperti itu, aku mulai merasa tidak nyaman. Aku mengikuti Opa yang berjalan mendekati pintu gubuk itu. Sebuah gubuk kecil dengan dinding rotan yang sudah menghitam. Tua sekali gubuk itu. Kita sampai di depan pintu itu.
Opa langsung mengetuk pintu tua itu. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Punten. Sesaat setelah itu tidak ada jawaban apa-apa. Aku mulai cemas menunggu siapa yang tinggal di tengah hutan yang jauh dari mana-mana itu. Dan tiba-tiba saja terbukalah pintu itu. Dan kulihat ada seorang kakek-kakek dengan wajah yang dingin menatap kami dari atas sampai bawah. Keperhatian kakek itu memakai baju koko berwarna putih, celana coklat tua dengan rambut putih yang sudah rontok, juga peci. Dia menyuruh kami masuk dengan bahasa tubuhnya dan tidak mengucapkan satu kata apapun. Tempat apa sih? Serem benar. Begitu tanyaku dalam hati. Rasanya aku ingin cepat-cepat cabut saja dari tempat itu. Tempat itu seperti tempat pesugihan atau dukun. Kami pun duduk bertiga. Opah mulai bicara. Punten kieu abi teh masalah rezeki, atau dongkap ka dia teh nyungkeun pituduhna rezeki abi teh. Opah bilang dia ada masalah keuangan dengan rentenir dan minta bantuan harus bagaimana menyelesaikan masalah keuangannya itu. Kakek itu melihat Opah dan tersenyum santai. Sambil senyum dia pun bicara dengan suara yang berat. Katanya kita datang di saat yang pas, malam Selasa Kliwon. Entah apa maksudnya pas yang dimaksud kakek itu. Dan dia bilang jangan takut kalau ada yang datang dan memperlihatkan diri. Aku dan Opa saling melihat. Lanjut bertanya, emang siapa yang akan datang? Kakek itu berkata, yang datang bukan bangsa jin yang biasa-biasa, melainkan penguasa, ratunya para jin dari daerah kidul. Mendengar itu aku bergidik ngeri, dan suasana mulai tidak enak. Apapun dikasih satu amalan atau satu benda, entah itu apa namanya, dan menyuruh kami bergegas untuk pulang. Jauh-jauh ke tengah hutan, bertemu dengan kakek itu hanya untuk bertanya seperti itu dan dikasih sesuatu. Aku masih berpikir logis saat itu. Opa. Namun di saat perjalanan pulang, yang masih terus ada di pikiranku adalah kata-kata kakek itu yang bilang, jangan takut jika ada yang datang. Aku pun bertanya dan berkata pada Opa, apa mungkin yang bakalan datang tuh Ratu Pantai Selatan kali ya, Nyi Roro Kidul. Soalnya kan
ratunya para jin daerah kidul. Dan bukan jin yang biasa-biasa. Nyi Roro Kidul kali ya. Dan gak Opa. Opa melirikku sambil menepuk kakiku. Dan berkata jangan sebut-sebut nama itu sembarangan. Jangan sompral. Takut kenapa-napa. Hingga tak lama kemudian, jalan pun tiba-tiba berkabut sangat tebal dan tiba-tiba saja entah kenapa kami jatuh dari motor. Aduh. Suasana ketika itu berkabut sangat tebal. Jarak pandangku pun berkurang. Ketika jatuh aku langsung terhempas entah kemana. Kabut tebal membuatku tidak bisa melihat kemana-mana. Aku tidak melihat Opa di sampingku atau motornya. Yang kulihat hanya pepohonan tinggi. Opa! Opa! Teriakku mencari-cari. Tidak ada jawaban. Namun dari kejauhan seperti ada yang mendekat. Pa? Opa? Tunggu dulu. Tidak hanya satu orang. Kulihat ramai-ramai orang berbondong-bondong. Dan semuanya memakai baju hijau. Laki-laki, perempuan, semuanya seperti berjalan ke arahku memakai baju hijau. Mereka semakin dekat. Kulihat wajahnya sangat datar, tidak berekspresi. Melihat lurus ke depan dan hanya berjalan melewatiku dengan begitu saja. Seperti aku tidak terlihat oleh mereka. Dan jumlahnya sangat banyak. Sekitar mungkin hampir lebih dari 50 orang. Jantungku berdegup kencang. Hingga suara kulihat iring-iringan seperti pawai berjalan mendekatiku. Lengkap dengan panji-panji seperti bendera yang diangkat cukup tinggi. Masih dengan nuansa hijau. Awalnya aku pikir mereka berjalan, tapi tidak. Mereka tidak berjalan. Kuperhatikan orang-orang itu. Orang-orang itu melayang. Ya, melayang semakin mendekatiku. Memakai baju-baju seperti kerajaan. Lidahku keluh, badanku lemas dan aku tidak bisa bergerak. Ketika itu kulihat di antara kerumunan iring-iringan itu ada sosok perempuan yang sangat cantik berjalan di tengah iring-iringan pawai itu.
bergaun hijau layaknya seorang ratu. Tatapannya sangat tajam melihat padaku. Yang ku tahu, sosok itu seperti Nyai Roro Kidul. Ingin rasanya lari dan berteriak, tapi aku tidak bisa. Hingga tak lama kemudian, ketika aku mengedipkan mata dan seketika semuanya hilang. Dan ketika aku lihat ke sekeliling, ya Tuhan, ini di mana? Kali ini aku berada di sebuah kuburan. Yang ku tahu banyak sekali kuburan di sini, seperti pemakaman umum yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Terngiang di kepalaku dan di telingaku suara perempuan yang seakan menggema berputar-putar di sekelilingku, seperti marah padaku. Dan satu waktu ketika aku melihat pepohonan yang tinggi itu, astaga, kulihat sosok perempuan memakai jubah hijau dengan kain sampur yang sangat panjang, melayang di antara pepohonan itu. Rambutnya terurai panjang dan matanya membelalak tajam ke arahku. Sambil tersenyum, seakan memberi peringatan padaku. Dan ketika itu, pandanganku mendadak hilang dan semuanya menjadi gelap. Aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku sudah berada di satu rumah. Entah rumah siapa. Di sebelahku sudah ada opah dan kakek yang sebelumnya bertemu denganku di gubuk itu. Mereka memberitahuku saat kecelakaan aku pingsan dan ditemukan di hutan dalam keadaan kerasukan sosok perempuan dengan tangan melambai-lambai seakan aku sedang menari. Seperti itu katanya saat aku tidak sadarkan diri. Dan kakek itu segera memberikan aku air doa supaya selamat dalam perjalanan. Kami pun pamit. Dalam perjalanan aku sedikit demi sedikit mulai memahami orang-orang yang memakai baju hijau itu mungkin adalah pengikut-pengikutnya yang entahlah, mungkin masih dalam bentuk astral. Walau yang jelas masih menjadi misteri untukku. Jika memang yang kulihat itu benar-benar Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, kenapa bisa ada di sana ketika itu? Apa hubungannya dengan tempat itu? Apa memang kesakralannya itu membuat kita tidak boleh berucap sembarangan namanya, apalagi di malam-malam Kliwon? Entahlah. Yang jelas aku yakin sekali itu sosok Nyi Roro Kidul.